Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbihi wal ali wa saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahlad darb wa ya ahlal batin wa ya ahlal nabah wa ya nur. Allahumma razzuqna fahman nabiyyin wa hadhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, nasyukur Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di siang hari ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hari yang ke-11, hari yang ke-11 daripada bulan Ramadan, yang mudah-mudahan Allah terima daripada amal ibadah kita dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan hidayah, taufik serta ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala, bisa melanjutkan daripada puasa kita ini, amin ya rabbal alamin. Melanjutkan daripada kajian majlis taklim kita, majlis Ramadan kita di dalam kajian ilmu fikih puasa, dan bacaan kitab Al-Is'af fi Talkhis Al-Ahkam Al-Fiqhiyah Lis-Sham wal I'tikaf yang dikarang oleh Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf, hafizahullah ta'ala wa mata'an Allah bituli hayatih, ila an qal. Setelah kita membahas daripada definisi puasa dan juga dalil diwajibkan seseorang itu berpuasa dan juga hukum-hukum puasa, maka kita masuk daripada syarat wajib, syarat sah berpuasa. Gal syurutus sihhatis shaum, syarat sahnya berpuasa. Jadi dianggap seseorang itu sah atau tidak puasanya masuk daripada syarat ini, yaitu arba'atun, ada 4. Al-awwal al-Islam, yang pertama Islam, harus beragama Islam. Harus beragama Islam sepanjang dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Falau irtadda lahdatan wahidatan batala shaumuhu. Kalau andai kata dia murtad, ya, walaupun sesaat saja, maka batal puasanya. Batal puasanya. Karena ini ibadah yang memakai niat. Orang ibadah yang memakai niat, yang pakai niat, maka orang kafir tidak sah di dalam ibadah tersebut. Kemudian yang kedua, al-aqlu, yaitu berakal. Fayashtaratu an yakuna aqilan mumayyizan jami'an nahar. Falau junna walau lahdatan wahidatan batala shaumuh. Ini disyaratkan harus berakal sepanjang hari, sepanjang siangnya. Maksudnya kita membahas lagi terbit fajar sampai terbenam matahari saja. Kalau malamnya terserah. Misalkan dia gilanya tiap malam, nggak apa-apa, ya. Kalau malam gila gitu, ya. Kemudian kalau pengen masuk subuh dia waras, ya, sampai maghrib misalkan. Nah, itu sah, boleh puasanya. Nanti gila lagi misalkan. Nah, ya. Tetapi kalau tengah hari Ramadan dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dia gila walaupun sebentar, maka batal puasanya. Kemudian yang ketiga, an-naqa'u minal haidhi wan nifas, harus suci dari haid dan nifas. Jadi bagi seorang perempuan harus suci dari haid dan nifas. Disyaratkan bagi perempuan suci dari sepanjang hari tadi, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Fa hadat fi akhir lahdati min nahar batala shaumuha wa kadzalika law tahurat aqna'u lakin yusan lahal imsak. Kalau sekiranya dia keluar daripada haid atau nifas, ya, dia keluar dari haid dan nifas atau nifas, batala shaumuha, maka batal puasanya, walaupun sesaat saja atau di penghujung daripada siang harinya. 5 menit lagi mau buka misalkan, 5 menit lagi mau buka, ya, tiba-tiba keluar dari haid dan nifas, maka batal puasanya. Kemudian yang keempat, al-ilmu bi kaunil waqti qabilan lisawmi. Dia harus mengetahui waktu yang dia akan laksanakan puasa tersebut di waktu tersebut. Ya. Ada waktu-waktu yang dilarang, kemarin kita sudah jelaskan. Ada waktu-waktu yang diperbolehkan. Nah, maka dia harus tahu, harus pelajari, ya.
Ada puasa wajib, ada puasa sunnah, ada puasa makruh, ada puasa hukum puasa haram. Ya, dia masuk nggak hari-hari yang dilarang? Nah, maka kalau tidak, maka diperbolehkan. Itu syarat sah. Hanya ada 4. Syarat sahnya 4. Jadi tatkala seseorang itu pengen melaksanakan ibadah, dia harus tahu syarat sahnya. Sekarang masuk syarat wajib. Apa perbedaan syarat wajib sama syarat sah? Kalau sah, dia sudah melaksanakan ibadah, tapi tinggal sah atau tidaknya ibadahnya. Tapi kalau wajib, dia belum termasuk orang yang wajib atau tidak. Termasuk orang yang wajib puasa atau tidak. Itu perbedaannya. Maka syarat wajib puasa, jadi seseorang dianggap wajib dia berpuasa kalau dia memenuhi syarat ini. Khamsatun ada 5. Kalau tadi 4, sekarang 5. Hampir sama. Yang pertama al-Islam. Orang Islam. Maka tidak diminta, tidak diwajibkan kepada orang kafir di dunia, tetapi tatkala di akhirat dapat siksa karena meninggalkan puasa. Kenapa di dunia tidak? Karena diambil yang sesuatu yang lebih besar, yaitu masuk Islam. Tatkala dia tidak masuk Islam, maka di akhirat dia kena siksaan tidak melaksanakan ibadah. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Al-Karim dijelaskan, "Ma salakakum fi saqar qalu lam nakun minal musallin." Kenapa kalian masuk ke neraka sakor? Kami nggak sholat. Loh, ente kan bukan orang Islam, kenapa nggak wajib sholat? Nah, iya di dunia. Tapi di akhirat tetap kena siksanya. Karena sebab dia tidak masuk Islam, ya dia tidak bisa melaksanakan ibadah. Syaratnya dia bisa melaksanakan ibadah, harus wajib masuk Islam terlebih dahulu. Yang pertama. Adapun orang yang murtad, tadinya Muslim, dia keluar waliyadzubillah daripada Islamnya. Kan lagi ngetrennya sekarang ya. Pagi Muslim, siang udah berubah lagi, ya agama ini, yang lain nanti agama apa lagi segala macam, ya udah frustasi balik-balik Islam lagi, macam-macam. Maka kalau orang yang murtad tersebut wajib qadha puasanya, wajib dia qadha, dia batal sudah puasanya dan wajib qadha di lain waktu kalau dia kembali ke dalam Islam. Loh, Ustaz, dia kan dalam keadaan tidak Muslim, iya. Tetapi dia tadinya seorang muslim, sedang berpuasa, kemudian dia keluar daripada Islam, memain-mainkan agama. Taghlidhan alaih, sebagai pemberatan bagi dirinya biar nggak main-mainin agama. Yang kedua, syarat wajibnya seseorang at-taklif, yaitu taklif, pemaksaan. Maksudnya apa? An yakuna balighan aqilan, harus orang baligh dan berakal. Dia berakal dan sudah balik, akal balik. Maka kalau sudah berakal dan sudah balik, tanda-tanda balik ada berapa sih? Tanda-tanda balik ada 3. Ya. Yang pertama, bisa bagi laki-laki dan perempuan, ini tanda yang paling akurat, yaitu genapnya umur 15 tahun. Jadi laki-laki dan perempuan, kalau dia tidak ada tanda yang kedua dan yang ketiga. Ini tanda yang pertama, dengan umur. Tapi dengan umur qamariyatan tahdidiyatan, dengan umur daripada tahun hijriyah. Maka usahakan kalau misalkan punya anak atau apa, atau kita kan sekarang ada alatnya tuh, berapa dulu tahun hijriyahnya berapa, tanggal berapa, bulan apa, pasin. Karena umurnya pasti berbeda antara tahun hijriyahnya dengan tahun syamsiahnya. Ya, nanti dipasin. Kalau sudah 15 pas, ya 15 pas, maka sudah masuk daripada balik. Ya, sudah balik. Maksudnya balik apa? Kalau dia berakal dan balik, dia wajib melaksanakan syariat. Ya. Kemudian tanda yang kedua yaitu dengan mimpi, ihtilam, mimpi becek ya, istilahnya mimpi basah sampai keluar air mani. Maka tatkala seseorang itu minimal umur 9 tahun, minimal umur 9 tahun. Kalau umur 9 tahun ke atas dia keluar air mani dengan bermimpi tersebut, maka sudah dihukumi baligh. Kemudian laki-laki dan perempuan itu. Kemudian yang ketiga, khusus perempuan, kalau keluar darah haid, minimal umur 9 tahun, ya, minimal umur 9 tahun. Maka kalau sudah namanya salah satu di antara 3 itu, maka dimakan orang baligh, dia sudah baligh sampainya perbatasan tersebut. Aqilan, kalau dia berakal, maka dinamakan mukallaf, bukan muallaf, tapi mukallaf. Mukallaf itu orang yang dipaksa untuk ngikutin syariat. Wajib ente sholat, wajib ente puasa, ente wajib ini sekarang. Itu namanya mukallaf. Terbatasan akil baligh. Adapun anak kecil yang belum baligh, ya, maka wajib bagi walil amar, bagi yang bertanggung jawab atasnya seperti orang tuanya atau siapanya, ya,
untuk memerintahkannya tatkala umur 7 tahun. Wajib, udah umur 7 tahun wajib diperintah untuk puasa. Mungkin sebelumnya setengah hari, nah umur 7 tahun mulai deh. Dalam satu hari. Wa yadribahu, dan dianjurkan atau disunahkan untuk memukulnya, diperbolehkan untuk memukulnya kalau dia tinggalkan umur 10 tahun. Ya, tapi bukan pukulan mencederai seperti apa, telapak tangan, telapak kaki, ya dengan siwak atau apa, atau rotan atau apa. Nah, itu kalau umur 10 tahun dia mampu tapi dia tidak melaksanakan. Umur 10 tahun. Kenapa? Karena buat diri dia sendiri. Nanti tatkala dia tatkala dia balik, biar dia mudah, selalu dari kecilnya sudah terbiasa ibadah. Tapi kalau orang nunggu balik dulu baru dia ibadah, ya nunggu balik dia baru ibadah, maka akan kesulitan, tidak gampang. Merubah orang tidak gampang, akan lama-lama akan menjadi watak, sulit ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-iltaqah, yaitu kemampuan. Syarat wajibnya seseorang berpuasa harus ada kemampuan. Baik kemampuan secara hissan, kelihatan, kelihatan mata fisiknya, wa syar'an, ataupun secara syariat. Fisiknya biasa, tapi secara syariat. Apa perbedaan? Perbedaan yang pertama, hissan, itu kemampuan secara fisik. Jadi tidak wajib bagi seorang yang sudah tua renta dan orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Nggak wajib. Dokter sudah memutuskan, ini berbahaya nih kalau kamu bakal berpuasa segala macam, dan ini tidak ada obatnya, jadi ini kamu terus menerus bakal ini. Nah, seperti itu, maka dia tidak wajib untuk berpuasa. Itu secara fisik. Ada secara syariat, dianggap juga tidak kuat. Siapa itu? Itu bagi perempuan haid dan nifas. Walaupun dia dalam posisi dia sehat, perempuan haid dan nifas dianggap secara syariat maka tidak mampu untuk berpuasa. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, syarat wajib yang keempat, as-sihah, yaitu kesehatan. Maka tidak wajib bagi orang yang sakit. Loh, bedanya apa tadi sama yang tadi hissan secara fisik? Ya, kalau yang secara fisik itu sakit yang nggak ada harapan sembuh. Kalau ini dia sakit bisa harapan sembuh, tetapi yang sakit yang menyebabkan kalau dia puasa atau apa, kata dokter, oh bisa lama baiknya, kemudian bisa tambah parah, bisa kehilangan anggota badannya atau apa segala macamnya. Ya, kalau yang bisa seperti itu, maka dinamakan mahdhur tayamum, sampai orang itu diperbolehkan tayamum atau apa. Maka dia tidak wajib bagi orang tersebut yang sakit tersebut untuk melaksanakan puasa. Kecuali dilihat dulu, tapi dilihat. Kalau untuk masalah dia wajib niat apa tidak malam hari, enggak. Kalau dia sakitnya dia dapatin sebelum subuh, sudah sakit, maka dia nggak wajib sama sekali. Hatta niat pun nggak wajib niat puasa. Tapi kalau dia sakitnya di siang hari, kalau malam sih alhamdulillah biasa sehat. Kadang pagi atau siang mulai lagi sakitnya, ya. Maka bagaimana? Maka wajib dia niat berpuasa. Nanti tatkala datang sakitnya lagi sudah tidak mampu kembali, baru boleh berbuka seperti itu. Kemudian yang kelima, syarat wajib yang kelima, al-iqamah, yaitu mukim. Maka tidak wajib bagi seorang musafir yang pergi safarnya tersebut pergi lebih dari 82 km dari batasan kotanya. Ya, dalam keadaan mubah, bukan safar dalam keadaan maksiat, dalam keadaan mudah. Tetapi dengan catatan dia perginya sebelum terbit fajar. Tapi kalau dia perginya sesudah terbit fajar maka tidak boleh. Ya, sebelum subuh dia keluar dari batasan kotanya. Malam atau apa, jam berapa aja, pokoknya dia sebelum subuh dia udah keluar dari batasan kotanya, bukan dari rumahnya tapi dari batasan kotanya. Nah, kemudian jarak tempuhnya antara satu kota ke kota lain lebih dari 82 km dalam keadaan bukan tujuan maksiat tapi dalam keadaan mubah, maka itu diperbolehkan baginya untuk berbuka. Tetapi mana yang lebih afdal? Dia berpuasa atau tidak? Dilihat. Kalau tidak menyulitkan pada dirinya, tidak membahayakan pada dirinya atau apa segala macamnya, maka afdalnya dia berpuasa. Kenapa? Karena fadilah keutamaan dalam berpuasa sangat besar. Kalau sekiranya sukar atau sulit pada dirinya, maka afdalnya dia berbuka. Ya, afdalnya dia berbuka. Kalau saya naik pesawat, gimana berbuka aja Ustaz? Memang itu dapat rukhsah. Catatan apa? Yang penting lebih dari 82 km, kemudian dalam keadaan mubah, kemudian keluarnya sebelum subuh, misalkan.
pesawat berangkat. Boleh berbuka? Boleh. Tapi afdalnya mana? Berbuka atau tidak? Dilihat. Kalau ente mampu, puasa afdal. Kalau ente tidak mampu, berbuka afdal. Itu yang terakhir, itu yang kelima. Tapi wajib bagi orang yang sakit tadi, yang masih bisa diharapkan kesembuhannya, dan orang musafir tadi, untuk niat daripada dispensasi tatkala berbuka. Jangan mentang-mentang wah saya berbuka nggak boleh akan nih. Nah, ini karena diperbolehkan oleh syariat. Kalau dan orang yang waman ghalabahul ju' li tamyizil fitr al-mubah min ghairi, orang yang terlampau daripada lapar, nggak kuat sama sekali, dia bisa membahayakan dirinya. Mau nggak mau dia berbuka, mau nggak mau dia berbuka. Nah, maka harus dia niat daripada tarkhus, yaitu dispensasi daripada syariat. Nah, tapi wajib tetap qada di lain waktu. Itu syarat daripada syarat wajib. Kita selesai menjelaskan syarat sah, syarat wajib. Sekarang masuk rukun pelaksanaan puasanya. Rukun puasa hanya ada dua, ithnani, hanya ada dua. Kalau syarat usaha tadi 4, syarat wajib 5, sekarang rukun puasa ada 2. Rukun puasa yang pertama an-niyatu, yaitu niat. Niat, baik dia mau puasa wajib ataupun puasa sunnah. Wajib nih niat, baik puasa wajib ataupun puasa sunnah. Karena hadis Nabi kita Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan harus didasari dengan niat. Nah itu. Cuma ada perbedaan. Setiap dia mau puasa wajib atau puasa sunnah, niatnya ada perbedaan. Bukan lafaz niatnya, jelas kalau lafaz niatnya. Ya. Ada tiga perbedaan antara puasa wajib dengan puasa sunnah di dalam niatnya tersebut. Yang pertama, puasa wajib itu puasa wajib dan puasa sunnah masuk daripada waktunya sama, yaitu sejak terbenamnya matahari. Sejak maghrib, sesudah maghrib, maka sudah diperbolehkan seseorang niat. Contoh, habis maghrib, sudah boleh niat? Boleh. Karena sudah masuk daripada keluar daripada puasa yang sebelumnya. Sudah masuk waktunya. Bisa diingetin lagi nanti habis tarawih, diingetin lagi ya. Kali nggak bangun sahur, bablas atau apa ya. Ya Allah, bangun jam 10 nih udah. Wah, Masya Allah. Nah, misalkan seperti itu. Bagaimana? Atau bangun dulu subuh, bagaimana? Nah, maka yang penting sudah niat. Nah, itu masuknya sama. Mau puasa wajib, puasa sunnah sama niat masuknya. Masuk niatnya. Adapun keluar batasan niatnya itu yang berbeda. Untuk puasa wajib sampai batasan daripada terbit fajar shadiq, yaitu waktu subuh. Adzan sudah nggak boleh, ya. Waktu subuh masuk udah nggak boleh. Tetapi kalau untuk puasa sunnah boleh sampai zawal. Zawal itu zuhur. Sampai batasan waktu zuhur. Setelah zuhur udah nggak boleh lagi. Oh, boleh pagi-pagi kalau ini misalkan ada orang bangun pagi-pagi, ya kebangun malam lupa niat, padahal dia pengen puasa sunnah, bukan bulan Ramadan ya, nanti bulan-bulan yang lainnya. Ya Allah, saya nggak niat puasa, gimana? Kalau di puasa sunnah boleh pagi hari. Yang penting dengan 2 syarat kata ulama. Yang pertama, belum sampai waktu zuhur, karena batasan paling akhir waktu zuhur. Yang kedua, belum melaksanakan sesuatu yang membatalkan puasa sejak subuh atau terbit fajar sampai waktu zuhur tadi. Tapi kalau sudah ngopi, ngeteh, ya makan nasi gemuk, ya nasi goreng, apa segala macam, udah nggak boleh lah lagi. Enggak, ya Allah, saya lupa, ya Masya Allah. Maksudnya tidak, ya. Kemudian perbedaan yang kedua antara puasa wajib dengan puasa sunnah, yaitu kalau puasa wajib ta'yin, yaitu disebutkan dia mau puasa apa, tentukan. Puasa Ramadan, puasa nadar, puasa kafarah, ya, puasa sebagai ganti fidyah, sebagai puasa qadha dan yang lain-lain. Harus ditentukan, disebutkan mau puasa apa. Nah, boleh saya besok puasa aja. Nawaitu shoma ghadin, sudah. Nah, lupa dia enggak sebutin Ramadannya. Nah, puasa Ramadannya, maka tidak sah di dalam niatnya tersebut. Tapi kalau puasa sunnah itu boleh. Besok saya niat puasa sunnah, sudah selesai. Mau sunnah apa nggak disebut, nggak apa-apa. Kecuali kata para ulama, sebagian pendapat terkuat di dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan kalau puasa itu ada waktunya. Seperti apa? Arafah, Asyura, Tasu'a dan yang lain-lainnya. Yang ada waktu khusus, maka baru disebutkan. Itu perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga antara niat puasa wajib dengan puasa sunnah. Kalau puasa wajib tidak boleh 2 wajib digabung dalam satu hari.
borongan aja deh Ramadan sekalian qadha deh nanti nah, itu nggak boleh. Tetapi kalau puasa sunnah boleh mau 2, 3, 4, 10, 20 nggak apa-apa ya, itu tidak apa-apa. Itu perbedaan niat puasa wajib dan puasa sunnah. Yang pertama daripada rukun puasa. Sekarang yang terakhir daripada rukun puasa ya, karena duduk sudah pada goyang-goyang ya. Rukun yang puasa yang terakhir yang kedua, tarku mufattirin dzakiran mukhtaran ghaira jahilin ma'dzur. Meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa. Apa aja yang membatalkan puasa? Nanti di babnya sendiri. Tenang, jangan khawatir enggak dibahas sekarang. Ya. Nanti di babnya sendiri ya, meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa. Dzakiran dalam keadaan ingat. Berarti kalau lupa dia tidak apa-apa. Ya Allah lupa nih. Lupa beneran, bukan lupa ya Allah lupa nih saya maaf. Lagi tengah-tengah makan ya. Nanti enggak puasa, ya Allah ada lupa. Udah rezekinya dia. Ya rezeki dia. Itu. Kemudian dzakiran mukhtaran dalam keadaan memang dia meninggalkannya dalam keadaan pilihan dia sendiri, bukan dalam keadaan terpaksa. Maksudnya apa? Kalau dia melaksanakan sesuatunya itu dengan terpaksa, maka tidak batal puasanya. Contoh, orang dipaksa mau dibunuh kalau nggak makan, ya. Tapi dengan syarat-syaratnya. Orang yang maksa ada kemampuan, ada kekuasaan dan yang lain-lainnya. Orang yang dipaksa nggak mampu untuk melawan atau melarikan diri atau meminta bantuan ini. Ya, tapi kalau yang maksa anak kecil atau apa, saya terpaksa gara-gara dia. Nah, ya makan nggak boleh ya. Nggak bisa. Mukhtaran. Ghaira jahilin ma'dzur, bukan orang bodoh yang udzur. Maksudnya apa? Dia meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa, bukan orang dalam posisi bukan orang bodoh yang udzur. Berarti kalau orang yang bodoh yang udzur itu andai kata melaksanakan sesuatu yang membatalkan puasa, maka tidak batal puasanya. Siapa sih orang dianggap bodoh udzur? Kan kadang ada nih, ya di antara kita juga kadang kalau ditanya, aduh Ustaz, al-afu Ustaz, Anda nggak tahu. Ya nggak tahu. Apa termasuk dia udzur apa tidak? Dimaafkan apa tidak di ketidaktahuannya? Nah, dilihat. Orang bodoh yang udzur hanya ada 2. Kita masuk salah satu dari 2 nggak? Yang pertama, orang yang hidupnya jauh daripada ulama. Memang di daerahnya nggak ada ulama sama sekali. Tapi kita tidak masuk. Kenapa? Di sekitar kita banyak ulama. Majelis talim di mana-mana, kitanya aja yang malas. Padahal kewajiban kita belajar. Setiap kita pengen masuk di dalam ibadah apapun, wajib dulu belajar ilmunya. Nah, baru penerapannya. Ya, barangin penerapan dengan pelajari ilmunya. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, ya, orang yang baru masuk Islam. Ya, orang yang baru masuk Islam, tapi kalau sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun masih mu'alaf terus nggak naik-naik dia tingkatnya. Enggak ya. Saat saya mu'alaf berapa tahun? 10 tahun sudah, bukan mu'alaf lagi ente ya. Seminggu, 2 minggu masih ya. Wajar kalau dia nggak paham. Kalau 10 tahun wajib belajar dia. Kemana aja selama 10 tahun. Ya. Makanya ikhwan rahimakumullah, itu adalah rukun puasa, yaitu niat dan meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa. Maka mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai niat yang ini apa? Puasa sunat tadi, yang bisa digabung tadi katanya kan, itu bisa. Kan kita mau puasa Senin Kamis, kan ada juga puasa Nabi Daud, 1 hari puasa 1 hari enggak. Nah itu pada hari Seninnya itu bisa buat niat itu. Bisa. Kalau puasa sunnah boleh ya. Misalkan puasa Senin Kamis, kebenaran harinya hari Arafah Seninnya itu. Kebenaran juga misalkan selain hari Arafah mungkin Ayyamul Bid setiap bulan, Ayyamul Bid itu tanggal 13, 14, 15 daripada bulan Hijriah setiap bulannya. Maka itu diperbolehkan. Pas kebenaran ini maka digabungkan jadi satu. Ada diperbolehkan. Kalau puasa sunnah. Ya. Ada lagi? Ya. Ini kan musim mudik Ustaz. Kita bepergian jauh, bawa mobil sendiri Ustaz. Ya. Tapi kita keluarnya setelah subuh. Nah, kalau kita nggak puasa kan kita keluarnya setelah subuh. Tapi kalau kita puasa kan juga membahayakan Ustaz. Ya gini. Kalau dia keluarnya musafir sesudah subuh, wajib dia puasa. Sampai batas mana nanti dilihat. Orang golabala ujuk nggak mesti musafir. Orang yang terlalu lapar tidak mesti musafir. Kadang orang kerja, kadang kepanasan, kadang terlalu lapar, bisa membahayakan. Baru dia berbuka.
Ya, baru dia berbuka dengan niat tarkhus dispensasi daripada syariat. Tetapi untuk langsung, oh saya ini musafir, tapi belum syaratnya, saya sudah masuk keluar daripada setelah subuh, maka sudah belum diperbolehkan dia. Karena syaratnya tidak terpenuhi. Syaratnya harus sebelum subuh, kemudian jarak tempuhnya lebih dari 82 km minimal, kemudian dalam keadaan mubah, bukan dalam keadaan maksiat. Nah, kalau seperti itu boleh pilih. Nah, tapi kalau dia sesudah subuh ataupun jarak tempuhnya sedikit, walaupun macet atau segala macam, atau dalam keadaan, apalagi dalam keadaan bukan mubah, ya maksiat, maka bagaimana? Wajib dia puasa. Sampai datang daripada waktu dia nggak kuat sama sekali daripada puasa, ya. Baru dia diperbolehkan berbuka daripada membahayakan dirinya. Seperti itu. Ada lagi yang tanyakan? Ustaz, misalnya kita puasa sunnah kan, misal Senin Kamis, itu kita sekalian niat puasa kodok Ramadan. Ya, puasa sunnah dengan puasa qadha. Nah, sebagian ini ulama berbeda pendapat antara itu. Kalau puasa wajib dengan puasa wajib nggak boleh. Puasa sunnah dengan puasa sunnah boleh. Sekarang permasalahan puasa wajib dengan puasa sunnah bagaimana? Sebagian memperbolehkan, sebagian tidak. Tapi pendapat kuat boleh. Bukan terkuat, tapi pendapat kuat boleh. Sebagian ulama menyatakan boleh. Puasanya puasa wajib dengan puasa sunnah. Yang penting bukan dua wajib. Satu wajib saja, baru sunnahnya berapa juga boleh. Contoh 6 hari di bulan Syawal nanti sekalian ada qadha Ramadan belum selesai waktu itu apa gimana? Sekalian itu nggak apa-apa. Yang penting dua-duanya disebutkan. Ada lagi? Ya. Hanya terkait dengan usia dari si berpuasa. Mungkin kalau kita sudah punya orang tua atau nenek yang usia di atas 75 tahun. Yeah. Mungkin ya karena kan usia mereka kadang-kadang juga berlalu. Pada saat apabila dia membatalkan puasa dikarenakan mungkin sakit atau beresiko dia tidak kuat, itu balik-lagi apakah harus dia qadha atau gimana? Nah, dilihat. Nah, ini pertanyaan sebetulnya pelajaran pertemuan berikutnya insyaallah. Tetapi kita jawab ya. Bagaimana orang yang sudah tua renta, dia batal, dia tidak berpuasa. Orang tidak berpuasa itu kena salah satu di antara 4. Ya, dia terbagi menjadi 4. Ada yang wajib seseorang itu, ada yang wajib qadha plus fidyah. Ada yang wajib qadha saja, ada yang wajib fidyah saja, ada yang nggak wajib semuanya. Ada yang nggak wajib semuanya. Oh, paling enak nih. Wah, nggak wajib semuanya ya. Orang qadha fidyah ada orangnya. Sekarang orang yang tua renta, orang yang sudah tua renta, bagaimana? Atau orang yang sakit yang tidak punya harapan sembuh. Nah, itu wajib fidyah saja tanpa qadha. Ya, wajib fidyah, bayar fidyah. Setiap satu harinya 1 mud. 1 mud itu kurang lebih 6 ons setengah. Ya, 1 mud setiap harinya 6 ons setengah daripada makanan pokok di negara tersebut. Seperti di sini kan beras, berarti wajib dikeluarkan daripada beras. 6 ons setengah dikeluarkan. Nah, itu keluarkan fidyah. Ya, itu wajib. Itu apa? Wajib setiap satu harinya. Kenapa? Karena kalau dipaksakan juga nggak bisa juga. Dia qadha juga nggak mampu. Ya, memang sudah tua renta atau sakit yang memang tidak ada harapan sembuh seperti itu, fidyah, maka dikeluarkan fidyah. Tapi kalau dia batalnya masih kuat mesinnya segala macam, wajib qadha. Ada juga yang wajib qadha plus fidyah. Nanti kita akan jelaskan semuanya insyaallah. Kita lihat nanti. Ini kenapa sebab bukanya. Dia tidak batalnya, tidak puasanya karena sebab apa? Karena sebab usia memang sudah tua renta sekarang, berarti wajib fidyah saja tanpa qadha. Dia nggak wajib qadha. Ada lagi yang tanyakan? Sudah? Nggak ada lagi? Ya. Masya Allah ya. Kita lihatin penunduk ya. Alhamdulillah kalau memang begitu ya kita cukupkan. Al-Fatihah bil qabul wa tamam min kulli wa ma'mul wa sallallahu alaihi wa sallam fi dinina wa dunil akhirah. دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا وأهلنا وذريتنا والمسلمين وطول عمر في طاعته ورضاه وتيسير الأمور وتيسير الرزق وصل الأبناء وصل البنات حراسة الأماكن والبيوت من جميع الشرور وبنية أن الله يبارك في هذا الشهر المبارك وأن الله يعين على الصيام والقيام وتلاوة القرآن ويحفظنا من جميع الذنوب والآثام وأن الله يعطي كل سائل منا ومنكم سوله ولم رضي الله ورسوله ويفتح علينا وعليكم فتح العارفين ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير وعلف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Lebih kurang mohon maaf. Hadanallahu majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.